semester berapa sih ini? Semester 6 kan ya? Ya, semester 6 ya, semester 6. Jadi harapannya di semester 7 kalian itu sudah bisa seminar gitu ya. Nah, seminar proposal. Nah, jadi apa namanya, materi kuliah ini sangat memang mendukung gitu ya, terutama yang ini kan semuanya Manabel ya, garis Manabel kan ya. Nah, garis Manabel. Jadi nanti kita bahas terkait dengan penelitian apa aja yang misalnya di lingkup Manabel gitu ya. Oke. Kemudian ini subjek PMK-nya terkait dengan nanti apa yang akan dinilai begitu ya. Nah, dan ini nanti ada materi-materi pokok yang akan yang disampaikan ya. Jadi nanti mungkin 2 minggu atau 3 minggu lah gitu ya, saya berikan pengantar terkait dengan ini, pendekatan kualitatif kuantitatif, kemudian kajian masalah pada penelitian analisis, kemudian pengumpulan, teknik pengumpulan, kemudian analisis dan interpretasi data, kemudian nanti ada desain penelitian. Ya, nanti ini apa namanya mungkin akan saya sampaikan lah ya, saya sampaikan. Nah, selain nanti kalian bisa juga apa namanya mencari gitu ya, mencari literatur, buku kalau terkait dengan buku metode penelitian banyak gitu ya, kalian bisa cari di toko buku, di Gramedia, di toko emas itu juga banyak. Atau mau cari yang berbahasa Inggris, cari yang di internet juga banyak. Saya ada beberapa buku yang terkait dengan metode penelitian atau ya desain penelitian gitu ya. Nah, itu juga ada, kalian juga bisa cari nantinya. Kemudian ini nanti penilaiannya ada apa saja terkait dengan muat makalah. Jadi nanti makalah atau misalnya, kalau saya sih fokusnya langsung ke proposal ya, sama PPT-nya ya. Jadi nanti mungkin akan lebih bagusnya adalah ketika draft proposalnya sudah jadi, itu saya nilai juga salah satunya. Yang lain itu presentasinya ya, terkait dengan presentasi kalian, apa yang mau diteliti, kemudian apa namanya, metode yang digunakan apa, kenapa kok mengambil penelitian itu, rumusan masalahnya bagaimana, nah itu semua kan nanti disampaikan kan oleh kalian, nah itu juga akan menjadi suatu penilaian, gitu ya. Nah, kemudian tidak harus melakukan mini riset gitu ya, tidak harus. Sebenarnya mini riset ini mungkin kalau misalkan kalian itu ada penelitian awal gitu ya, yang akan mendukung apa namanya, mendukung dari penelitian yang akan kalian lakukan, penelitian utamanya itu boleh. Ini mini riset itu misalkan gitu ya, misalkan kalian mau mengambil pengembangan, pengembangan itu kan di Manapel kan boleh gitu ya, entah itu pengembangan tes soal gitu ya, tes soal, kemudian mungkin pengembangan terkait dengan media pembelajarannya itu boleh. Nah, mungkin kalau mau ambil penelitian itu berarti kan harus ada survei dulu ya. Nah, jadi kayak mini riset awal gitu ya, melihat gimana sih kondisi di sekolah itu, apakah memang benar-benar membutuhkan yang namanya pengembangan media atau mungkin pengembangan eh, tes soal, nah kayak gitu ya. Nah, itu memang harus diawali dengan yang namanya riset awal gitu ya. Jadi ada survei lah seperti itu di awal sehingga nantinya memang benar eh, pengembangan atau penelitian pengembangan yang akan kalian lakukan itu tepat sasaran. Gitu ya, itu mungkin pengembangan. Sebenarnya ini tidak hanya pengembangan. Penelitian yang lain juga sama. Misalkan mau melihat terkait dengan kemampuan berpikir gitu ya, kemampuan berpikir apapun itu kritis, kreatif gitu ya, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, itu juga pasti kan ini kan pasti butuhkan suatu analisis awal gitu ya, atau istilahnya survei awal di sekolah itu memang bagaimana sih, kenapa kok mau melihat kemampuan pikirnya gitu ya. Nah, apakah memang apa namanya kemampuan pikir yang ada di sekolah itu ada mungkin ya, mungkin ada satu atau dua siswanya yang memang punya kemampuan berpikir kritis atau kreatif sehingga kalian mau mengeksplor itu, gitu ya, mau menjabarkan bagaimana mereka proses kemampuan pikir kreatifnya atau kritisnya, itu juga bisa. Gitu.
Atau mungkin yang sekarang itu yang lebih menarik itu mungkin terkait dengan literasi gitu ya. Literasi atau numerasi lah ya, numerasi. Nah, itu juga bisa. Karena kan sekarang ada KM gitu ya yang memang membutuhkan kemampuan numerasi siswa itu eh, cukup harus baik gitu ya karena KM-nya juga baik. Nah, itu juga bisa ditelisik. Bagaimana sih kemampuan numerasinya? Nah, itu juga bisa ditelisik. Itu ya. Nah, jadi itu mini riset. Silakan, itu bebas ya. Saya tidak mengharuskan ke mini riset. Tapi kalau memang itu membutuhkan atau dibutuhkan oleh kalian untuk dilakukan terkait untuk mendukung penelitian yang akan kalian lakukan, penelitian utama yang akan kalian lakukan itu ya silakan dibolehkan. Nah, yang terakhir adalah proyek itu ya, proposalnya. Jadi itu yang akan dinilai. Kemudian ini ada beberapa karena memang ini pembuat awalnya adalah Budian. Nah, jadi memang banyak penelitian Budian yang dimasukkan ya. Nah, karena sekarang eh, Budiannya sedang kurang sehat gitu ya, karena memang habis operasi, butuh pemulihan dan lain-lain. Jadi mata kuliahnya memang tidak terlalu banyak yang diberikan ke Budian, sehingga mata kuliah ini eh, diampunya oleh orang yang berbeda. Itu ya biasanya Budian sama Prof. Didik, mungkin yang Bondowoso itu ada Bu Inge. Nah, ini saya menggantikan istilahnya yang membantu terkait dengan menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang ada di Anapel. Itu ya. Jadi ini isinya adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Budian, nanti bisa dicari gitu ya, dicek juga penelitian-penelitian dari yang dilakukan Budian itu metode penelitiannya itu bagaimana, prosesnya bagaimana, kemudian mungkin permasalahan yang diangkat itu apa, itu bisa dilihat ya. Nah, selain itu juga ada di akhir itu ada buku Creswell ya. Nah, di John Creswell. Nah, judulnya ini Educational Research. Nah, ini kalian bisa cari gitu ya, ada ini kalau kalau kalian mau cari ya, ini kita berbagi sumber aja deh. Ini kalau kalian mau cari. Nah, ya, mungkin kalian sudah ada yang tahu lah ya, atau saya nggak tahu nih, sampai nggak ke sini. Sudah pernah tahu ini atau belum? Ada yang tahu ini? Belum pernah ada yang tahu? Oh, belum pernah. Oke. Jadi, belum, belum ya. Belum. Oke. Nah, ini adalah website untuk mencari buku gratis. Tapi tidak semua buku ada. Tapi memang ya bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris. Kenapa sih kok harus yang seperti ini? Karena ya saya harapkan sih kalian tidak tidak ini ya, tidak antipati dengan literasi atau literatur yang berbahasa Inggris. Karena kebaruan dari literatur yang bahasa Inggris itu lebih menjanjikan daripada literatur yang bahasa Indonesia, gitu ya. Dan ilmunya juga lebih cepat berkembang di negara Eropa atau Barat gitu ya, daripada di Indonesia. Biasanya sih trennya itu lebih lebih mendahului di Eropa gitu ya, di Barat daripada di Indonesia. Nah, di sini kamu bisa cari. Misalkan apa tadi? Atau misalkan kalau nggak hafal judulnya, ya sudahlah tulis namanya aja. Maxwell. Nah, saya tekankan lagi ya, tidak semua buku itu ada, gitu ya. Jadi ada mungkin tahunnya lama, gitu ya. Ada juga mungkin kita nggak nemu apa-apa gitu ya, ada juga bisa jadi seperti itu. Nah, di sini ada John Creswell. Nah, tuh tahunnya 2013. Nah, kita bisa cari. Nah, 2022 kayaknya ada. Nah, tuh terbarunya gitu ya. Nah, itu bisa bisa di-download gitu ya. Ini ada juga yang tahun lamanya tuh 2018 ada. Jadi tinggal download. Ya.
Sekarang apa yang nggak enak? Buku aja tinggal download. Ya, tinggal download. Di sini ada berapa? Ini linknya ada berapa? Bisa kalian pilih gitu ya, mau download yang di mana. Kalau enggak, yang ini diklik judulnya yang biru. Nah, ini nanti langsung otomatis. Tinggal get. Nah, download sudah. Tuh ya. Nah, tuh. Nah, ya tinggal download. Dapat nih, puter ya. Nah, tuh. Atau ada yang lain ini juga bagus bukunya. Nah, sih kayaknya Louis. Nah, ini yang mana? Nah, ini juga bagus. Research Method in Education gitu ya. Ini juga bagus. Nah, ini juga bagus. Ini dulu saya ketika kuliah S3 ini yang dibahas buku ini. Isinya bagus gitu ya. Jadi macam-macam penelitian atau metode penelitian gitu ya yang ada di pendidikan. Nah, kalian bisa cari di sini. Nah, di sini itu bisa. Jadi mulai dari kualitatif, kuantitatif, mixed method. Nah, ada yang lain juga banyak gitu ya. Jadi metode penelitian terkini istilahnya gitu ya. Itu ada di sini. Nah, bisa dicari juga. Tinggal diklik. Itu ya, itu buku terkait dengan buku. Ya, karena saya sudah download ya saya matikan. Mana matikan jadi. Nah, saya sudah download sih. Nah, tapi formatnya ingat, formatnya itu juga harus dilihat. Ini formatnya itu EPUB ya. Nah, tinggal nanti di-convert EPUB ke PDF ya, cari convertnya. Banyak di Google. Tinggal cari Google. EPUB itu PDF. Nah, tinggal upload drive-nya, filenya ini ke webnya, tinggal download. Selesai. Itu ya. Ini nggak bisa dibuka dengan PDF kalau ini. Itu ya. Nah, itu beberapa buku yang bisa kalian cari terkait dengan metode penelitian gitu ya, terutama pendidikan kalau secara umum, tapi secara khususnya nanti analisis gitu ya, analisis. Oke, ini dua ini. Ya, ini. Jadi ingat-ingat cari bukunya di sini. Ya. Mau buku apa aja banyak. Cara misalkan terkait dengan apa gitu ya, misalkan macam-macam sih. Ada jurnal, kumpulan jurnal itu juga ada yang misalnya dari apa namanya dari apa misalnya ya kalau jurnal itu bukan AIP, Sakti Publication itu ya itu juga ada. Jadi ada beberapa. Misalkan tuh, misalkan ini critical thinking, misalkan ada yang mau tertarik dengan critical thinking ya itu sudah banyak. Macam-macam bukunya gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi apa namanya sumber kalian untuk mencari referensi ketika mau membangun bab 2 gitu ya. Nah, critical thinking, gitu ya. Jadi mau mencari definisi, kemudian mungkin metode atau mungkin apa indikator dan lain-lain. Nah, kalian bisa cari di sini. Selain di artikel ya, selain di artikel yang ada di Google Scholar. Nah, gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit apa namanya membahas terkait dengan tips gitu ya. Mungkin kalau RPS kayaknya itu. Oke, kayaknya sudah, kayaknya dari sisi RPS, gitu ya. Nah, nanti tinggal minggu depan nanti akan saya isi dengan membahas terkait dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan penelitian analisis. Gitu ya, pada penelitian analisis ya. Sebenarnya tidak hanya dua sih, ada yang lain gitu ya, penelitian kualitatif, kuantitatif, ada mix gitu ya. Juga mungkin nanti ada pengembangan. Gitu ya, karena di apa namanya di Manabel itu khususnya juga bisa apa namanya penelitian terkait dengan pengembangan gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada, kan nggak ada tugas masih ya. Ya.
Oke. Dari sekarang sebenarnya sudah mulai dicari, kalian tuh mau penelitian apa, gitu ya. Notabene kalau Manabel itu ya lingkupnya memang hanya itu-itu aja sih, tapi saya akhirnya gini, apa ya yang membedakan terkait dengan misalkan ya penelitian itu sama aja, kemampuan berpikir kritis atau kreatif gitu ya pada siswa, kemudian nanti di belakangnya itu ditinjau dari gaya belajar kah, atau apakah, itu sudah banyak sebenarnya gitu ya, sudah sudah terlalu overload misalnya ya, penelitian seperti itu. Akhirnya tidak berkembang. Nah, saya harapkan nantinya untuk yang angkatan ini 2021 itu bisa memberikan istilahnya apa ya, judul penelitian-penelitian yang lain gitu ya, yang unik gitu ya. Jadi yang memang masih belum banyak diteliti gitu ya. Kemarin ada satu punyanya Mbak Revananda gitu ya, itu apa namanya, 2019 ya. Nah, itu meneliti terkait dengan lintasan belajar, ya. Nah, nggak ada, sebelumnya nggak ada penelitian terkait dengan itu, belum ada. Baru Mbak Nevananda yang, membuka istilahnya keran gitu ya, keran penelitian baru terkait dengan apa namanya, lintasan belajar. Meskipun saya sendiri, sekarang sedang mencoba untuk, memahami materi atau belajar terkait dengan lintasan belajar gitu ya. Nah, karena saya literaturnya juga sudah banyak gitu terkait dengan lintasan belajar. Ya, nah itu juga menjadi salah satu, istilahnya apa ya, pembeda lah dengan penelitian yang lain, gitu ya. Nah, jadi coba nanti dicari penelitian-penelitian yang memang sudah, yang masih belum ya, masih masih itu belum terlalu banyak, kalau yang sudah terlalu umum itu yang terutama yang di perpus gitu ya, di perpus itu kan sudah banyak gitu ya. Nah, coba dicari mana yang menjadi pembeda gitu ya, apa yang belum digali, kemudian, apa namanya, yang kira-kira memang masih belum banyak dilakukan gitu ya. Kalau sudah di perpus itu kan sudah dicek, bisa dicek ya, bisa disurvei. Penelitian ini terkait dengan kemampuan berpikir kritis, oh sudah banyak, sudah berapa gitu ya, nggak usah kayak terlalu banyak. Apalagi judulnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, itu sudah berapa gitu ya, apa nanti bedanya dengan yang lain kan gitu kan. Nah, meskipun dari sisi kebaruan ya mungkin karena dari mungkin kebaruannya sedikit karena apa, yang menjadi subjek kan berbeda. Masing-masing siswa, masing-masing, sekolah itu kan pasti input anaknya pasti kan berbeda gitu ya. Tapi masa ya itu-itu aja penelitiannya kan juga nggak bagus gitu ya. Jadi coba dicari yang lain ya, sehingga menghasilkan suatu kebaruan atau misalkan menunjukkan pembeda yang lain daripada yang, sudah ada di perpus gitu ya. Itu memang tugasnya agak berat gitu ya, ya agak ya mau gimana lagi, namanya juga skripsi gitu ya, kalau tidak menarik gitu ya, ya gimana kan, gitu ya. Jadi itu juga buat kenang-kenangan kalian kan, kalian pernah penelitian, "Oh saya penelitian terkait ini." Nanti juga bisa dikembangkan. Kalau misalkan nanti ada yang mau S2 gitu ya, nah itu juga bisa dikembangkan dari penelitian yang dari S1 tadi, mau saya buat ke penelitian lebih jauh lagi di S2-nya, itu boleh. Nah nggak masalah, kayak gitu. Gitu ya, itu yang mana mungkin kalau misalkan sekarang itu, apa namanya, ada pengembangan gitu ya, kalian buat penelitian pengembangan misalkan gitu ya, pengembangan soal kah gitu ya, pengembangan soal, kemudian nanti sudah selesai, kalau saya mau lanjut S2, oke, pengembangannya sudah saya lakukan, nanti di S2 itu saya mau cari misalkan, pengaruhnya bagaimana sih? Nah, itu bisa. Seperti itu. Atau misalkan sekarang itu terkait dengan penelitian kuantitatif gitu ya, misalkan mau melihat perbedaan gitu ya, perbedaan dari model ini sama model ini gitu ya. Nah, nanti dari hasil yang sudah kamu temukan, kamu bisa kembangkan nanti di S2 misalkan, saya coba mau mengembangkan, model yang saya sudah temukan tadi ditambah dengan ini plus apa gitu ya, nanti saya bandingkan dengan, apa namanya, pembelajaran yang sudah ada di sekolah bagaimana, nah itu boleh nggak masalah. Nah gitu ya, jadi harus punya apa ya istilahnya ya, punya ancang-ancang dari sekarang gitu ya, nanti saya setelah lulus itu mau ngapain ya, tuh. Jadi jangan contohnya saya lah, contoh saya tuh penelitiannya itu dari S1 sama S2 itu nggak sama.
Saya S1 itu ngambil graf. Ya, ambil graf dulu lulusnya. Habis itu S2 ngambil apa? Ngambil statistik gitu ya. Jadi penelitian eksperimental kan jangan jauh gitu ya, nggak bisa disamakan gitu ya. Jadi harus belajar lagi dari awal kan gitu. Nah, jadi jangan dicontoh. Nah, jadi harapannya sih kalian kalau misalkan dari sekarang itu nanti mau niatnya memang mau S2, gitu ya, ya sudah nanti coba dirancang kalau memang nanti penelitian itu bisa dikembangkan ke S2. Ya, nah, jadi sudah punya plan seperti itu. Kalian kan sudah sebentar lagi kan sudah lulus gitu ya. Nah, sudah lulus, istilahnya ya mungkin nunggu setahun lah, setahun atau 2 tahun lagi lah lulus gitu ya. Itu kan juga harus apa namanya punya plan ya, setelah lulus saya harus ngapain kan gitu ya. Nah, mau kerja kah, mau S2 kah gitu ya, atau mau nikah saja gitu kan ya. Itu kan terserah kalian gitu ya. Nah, tuh. Jadi ya apa namanya harus di-plan dari sekarang. Itu ya. Nah, mungkin itu untuk hari ini terkait dengan kontrak dan lain-lain. Nanti kita buat grup ya, buat grup apa namanya grup WA. Silakan nanti nomor saya dimasukkan. Ini ketua kelasnya Sopo. Yes, Sopo ketua kelasnya. Nggak ada yang ngaku ya wis lah. Rasa ketua kelas juga nggak apa-apa gitu ya. Ya wis. Eh mungkin itu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan dulu lah sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, mungkin karena sudah selesai, mungkin dari sekarang bisa mulai dipersiapkan ya judul. Sebelum nanti ada apa namanya ada informasi terkait dengan nanti menuliskan judul penelitiannya yang akan mau diambil itu apa yang dari Kombi ya. Nanti biasanya kan dari Kombi ada woro-woro apa namanya. Silakan tulis 3 judul ya, 3 judul sama calon pembimbingnya siapa gitu ya. Nah, silakan nanti mulai dari sekarang silakan dicari, di riset gitu ya, di survei saya mau ngambil penelitian apa. Ya, sehingga nanti ketika mata kuliah ini sudah bisa fokus gitu ya. Saya mau penelitian ini, rencananya gitu ya nanti yang saya buat akan seperti ini gitu ya. Nah gitu. Jadi sudah punya punya apa ya sudah punya track gitu ya dari sekarang saya mau penelitian ini saya harus lakukan ini yang sesuai dengan apa namanya penelitian yang mau saya lakukan gitu gitu ya. Oke mungkin itu untuk hari ini terima kasih. Jangan lupa absen ya. Oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.